Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, baik, pembelajaran kali ini marilah kita mulai ya. Sudah disiapkan buku catatan sama LKS-nya? Sudah. Baik ya, saya mulai untuk pada hari ini, pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang reaksi ionisasi ya. Apakah PowerPoint-nya bisa dilihat? Ya, oke. Jadi reaksi ionisasi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang larutan ya. Larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Nah, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, sebentar ini ada yang masuk. Saya izinkan dulu. Ya, jadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, jadi larutan elektrolit itu yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan non elektrolit yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian larutan elektrolit sendiri berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya itu dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ya, elektrolit kuat itu daya hantar listriknya kuat karena terionisasi sempurna. Ya, jadi ion-ion yang dihasilkan banyak. Kemudian kalau elektrolit lemah itu daya hantar listriknya lemah karena terionisasi sebagian. Ya. Kemudian dengan alat uji elektrolit yang kemarin kalian bikin ya, itu kalau elektrolit kuat itu lampunya menyala terang. Kemudian pada elektroda terdapat gelembung-gelembung gas. Kalau elektrolit lemah itu lampu tidak menyala. Ya, kalau menyala hanya redup. Kemudian pada elektroda terdapat gelembung-gelembung gas. Sedangkan non elektrolit itu lampu tidak menyala, pada elektroda tidak ada gelembung gas. Nah, setelah itu kita belajar ya larutan elektrolit yang berasal dari senyawa ion dan senyawa kovalen ya. Senyawa ion dalam bentuk padatan ya tidak dapat mengantarkan listrik. Dalam bentuk lelehan dapat mengantar listrik, dalam bentuk larutan dapat mengantar listrik ya. Kenapa? Karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Sedangkan senyawa kovalen yang dapat mengantarkan listrik itu adalah senyawa kovalen polar ya. Ya. Jadi dalam bentuk padatan atau kristal itu tidak dapat mengantar listrik, dalam bentuk lelehan tidak dapat mengantar, tapi dalam bentuk larutan dapat mengantarkan arus listrik. Ya, karena dapat terurai menjadi ion-ion atau dapat terionisasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reaksi ionisasi ya. Jadi reaksi ionisasi itu reaksi apa? Ada yang tahu? Ya. Jadi reaksi penguraian ya menjadi ion-ion ya. Jadi dari senyawa menjadi ion-ion. Ion itu apa? Ion itu apa? Ion itu adalah atom yang bermuatan ya. Jadi ada muatan positif dan negatif. Ini saya ulang sebentar ya. Jadi mengandung yang kemarin ya sudah dibahas. Ini saya hanya mengambil ininya, reaksi ionisasinya. Ya, jadi contoh senyawa NaCl ya. NaCl itu senyawa ion toh kemarin ya. Ini terdiri dari ion apa? Na+ dan Cl- ya. Jadi terjadi reaksi ionisasi ya. Terurai menjadi ion-ion. Ya. Menjadi ion Na+ ditambah ion Cl-. Sedangkan KOH ya. Ini senyawa ion atau bukan ini? Senyawa ion ya, yang depan ini kan logam ya, K itu golongan 1 ya. Dia akan terionisasi menjadi K+ dan OH-. Kemudian ini bentar, ini belum kelihatan semua.
Ini ya, untuk CH3COOH itu merupakan senyawa ion atau kovalen? C itu karbon ya, C karbon itu logam atau non logam? Kemarin video non logam ya, video yang sudah saya bikin waktu semester 1 sudah dilihat belum video yang ini? Senyawa unsur-unsur dalam tabel periodik ya, atom-atom dalam tabel periodik ya. Ya, C itu kan golongan 4, dia non logam ya. Non logam semua ini senyawa kovalen ya. Dia akan ya dalam bentuk larutan akan terurai menjadi CH3COO- ditambah H+. Ya. Nah, ion-ion ini daftar ya. Ion-ion ini kation. Kalau positif itu namanya kation, kalau negatif anion ya. Itu sudah saya bikinkan. Ya sudah. Silahkan nanti dilihat. Taruh. Ini soal ya. Sebentar saya berikan daftar anion kation. Ini ya. Yang ini adalah daftar kation ya. Jadi penguatan positif. Sebentar saya tambahkan. Ya, kation itu bermuatan positif. Apakah sebentar ini apakah bisa dilihat? Bisa dilihat? Tidak. Sudah belum? Sudah bisa dilihat belum? Aprilianto. Belum. Sebentar saya share lagi. Sebentar saya coba lagi. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah ya. Jadi ini adalah daftar kation ya. Jadi kation itu bermuatan positif. Ini ya Na itu muatannya +1, K +1 ya. Karena ini kan golongan 1A ya. Nama unsurnya natrium. K+ ini nama unsurnya kalium. Jadi kalau Mg2+ itu muat ya, Mg itu muatannya 2+ ya, karena golongan 2 nih ya. Magnesium. Apakah bisa dilihat ini? Daftar kation. Tidak dapat. Kurang besar ya? Kurang besar. Bentar. Kurang besar ya. Tak geser. Oh, enggak bisa. Malah bawahnya nggak bisa dilihat nih, belum bisa dibaca. Ini. Nah, apakah bisa sudah agak jelas ya? Bisa dilihat? Malah PowerPoint-nya nggak muncul ya? Ini kalau saya slideshow malah nggak muncul ya. Tapi kalau seperti ini bisa muncul nggak? Muncul nggak? Nanti bisanya jadi 2 tabel ya nanti. Besar ukurannya tuh tadi tak besar.
Oh, iya ya. Gini bisa dilihat, apa nanti tak kebawakan. Begini bisa dilihat. Apakah sudah bisa dibaca tulisannya? Bisa ya. Ini kan saya rekam ya, nanti saya share di YouTube ya. Nah, kalau saya slideshow bisa terlihat nggak? Coba. Kalau di slideshow kan lebih jelas. Bisa dilihat nggak? Tapi PowerPoint-nya bisa dilihat belum? Oh gitu. Baik, nggak usah saya slideshow, tapi ini perbesar aja ya. Ya, jadi daftar anion kation ya. Daftar anion kation, kation itu bermuatan positif. Ya, ini tadi di sini sudah saya berikan semua ya. Ada muatannya, kemudian nama nama ionnya ya. Ya, tadi kan sampai Mg ya, magnesium. Sekarang Ca. Ca itu 2 plus. Ya, saya perlihatkan di sini aja supaya jelas ya. Ca 2 plus itu namanya kalsium ya. Tahu toh kalsium ya? Kalsium untuk tulang itu ya, pembentuk tulang. Kemudian Sr 2 plus. Ba 2 plus ya. Nah, ini kan golongan 2 semua, maka muatannya 2 plus ya. Kemudian Al 3 plus, Zn 2 plus, Ni 2 plus dan ya, sambil supaya kalian lebih apa ya? Ingatannya lebih kuat ya. Coba Al itu aluminium, sudah pernah melihat belum aluminium? Ya, untuk membuat wajan, panci ya. Itu kan dari aluminium ya. Nah, aluminium itu muatannya 3 plus ya. Kemudian seng ya, sing ya atau seng. Kalian udah tahu toh ya, seng untuk yang untuk atap itu ya muatannya 2 plus ya. Kemudian nikel 2 plus, Ag perak ya, kalian udah pernah lihat mesti ya, yang terutama yang perempuan ini kan biasanya untuk membuat perhiasan ya, cincin itu yang perak warnanya putih tuh. Itu muatannya plus 1. Kemudian ada Sn atau timah, muatannya 2 plus. Nah, timah ini ada yang muatannya 2 plus, ada yang muatannya 4 plus ya. Kemudian Pb atau timbel ya, muatannya 2 plus. Kemudian Pb itu selain muatannya 2 plus, ada juga yang 4 plus ya. Maka timbel namanya timbel 4. Kalau yang 2 plus timbel 2. Kemudian Fe 2 plus. Fe itu adalah besi ya. Fe besi, udah pernah lihat belum besi? Ya. Muatannya itu juga mempunyai 2, yaitu 2 plus sama 3 plus ya. Kemudian Hg, raksa atau merkuri. Sudah pernah lihat ya tentunya ya, merkuri itu ada di, kalau kalian lihat tensimeter ya, untuk tensi itu kan ada cairannya yang di dalam yang warnanya putih ya, putih mengkilap. Nah, itu adalah raksa ya atau merkuri. Ya, kadang juga dalam termometer. Termometer ada 2 macam ya, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah ya, yang di dalamnya tuh. Nah, kalau cairan yang di dalamnya tuh merah itu adalah alkohol ya. Kalau yang putih itu adalah merkuri atau raksa. Nah, ini kadang kalau untuk kosmetik juga digunakan sebagai pemutih ya. Jadi karena logam itu sifatnya mengkilap ya. Jadi kalau dikenakan di wajah itu ya akan memantulkan cahaya. Jadi mengkilap sehingga kelihatan lebih putih ya. Tapi kalian harus tahu merkuri atau Hg ini ataupun namanya raksa ini sangat berbahaya. Jadi dia satu-satunya logam yang berwujud cair ya. Yang berwujud cair. Ya, maka kalau dioleskan ke kulit ya, untuk wajah itu karena bentuknya cair, dia bisa masuk melalui pori-pori kulit ya, masuk ke dalam tubuh. Ya, karena dia logam tidak bisa dimetabolisme. Jadi sehingga hanya
hanya akan terakumulasi di dalam tubuh. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kanker. Nah, jadi maka oleh pemerintah merkuri ini dilarang, tidak diperbolehkan untuk campuran dalam kosmetik. Nah, kalian jadi tahu kan nanti kalau ada termometer yang pecah misalkan ya, jadi yang cairan di dalamnya itu keluar ya, itu memang bentuknya bagus sekali ya, sama maksudnya cair jadi perintil-perintil begitu ya, jadi membentuk gelembung-gelembung gitu ya, perintil-perintil ya, jangan dipegang pakai tangan ya. Jadi harus ada pegang pakai alat ya, supaya kalau kamu pegang itu nanti bisa masuk ke pori-pori ya melalui jari ya, kulit tadi ya. Nah, itu berbahaya. Nah, itu ya Hg ya atau raksa. Kemudian Cu. Itu muatannya juga ada 2 macam, ada yang plus sama 2 plus ya. Cu adalah tembaga. Ya kalian tahu toh kemarin kalian membuat alat uji elektrolit dengan kabelnya itu di dalamnya ada tembaga ya. Elektrodanya harusnya kan pakai tembaga ya yang bagus ya. Karena tidak ada tembaga yang agak besar ya, bisa menggunakan paku ya atau besi tadi ya. Paku itu kan masuk besi. Itu ya ternyata muatannya ada yang plus 1, ada yang 2 plus. Kemudian Au. Au itu adalah emas ya, aurum, emas yang berwarna kuning ya. Emas itu kan ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih ya. Nah, Au ini adalah emas yang berwarna kuning ya. Tahu-tahu emas ya, kebangetan kalau nggak tahu. Ya. Jadi emas ini mempunyai muatan plus 1 dan 3 plus ya. Kemudian lagi ada PT. PT atau platinum atau platina. Tahu ya ini platina atau platinum ini adalah emas yang berwarna putih ya. Muatannya 2 plus sama 4 plus. Kemudian ada lagi NH4 atau amonium. Ini adalah daftar kation ya. Nah, sekarang kalau anion. Anion itu adalah yang bermuatan negatif. Ini daftar anion. Yang bermuatan negatif ini. Sudah terlihat belum? Saya slide saja. Ya, jadi daftar anion yang bermuatan negatif itu OH-, hidroksida, O2-, oksigen ya itu ya, oksida, F-, fluorida, Cl-, klorida, ya dan lain sebagainya. Ini tadi ya yang CH3, COO-, itu asetat. Kemudian yang sering keluar lagi ini SO42-, itu sulfat ya, SO4 muatannya 2-. Ya. Kemudian PO3 3-, ada PO4 3- ya, fosfat, fosfit ya. Nah, ini nanti kalian tulis di buku catatan ya. Silakan ditulis di buku catatan kan nanti supaya jelas ya. Karena kita kalau reaksi ion menggunakan ini daftar anion kation ya. Nah, berikutnya adalah asam basa. Kemarin ini hanya sebagai tambahan ya, yang termasuk asam kuat ini. H2SO4, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4. Ini semua elektrolit kuat ya, asam kuat, elektrolit kuat. Basa kuat juga elektrolit kuat ya. NaOH, KOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali ya. Semua basa dari golongan 1A, 2A kecuali BeOH2 dan BmgOH2. Ini merupakan lemah. Nah, asam lemah ini merupakan elektrolit lemah ya, CH3COOH. Tadi ya asam cuka ya termasuk lemah. H2CO3, H2S, HF, HCN, COOH, H3PO4. Ini termasuk elektrolit lemah ya, kan asam lemah jadi elektrolit lemah. Basa lemah atau termasuk ini juga elektrolit lemah. Yang masuk adalah NH4OH, BeOH 2 kali, MgOH 2. Ini sebagai pengetahuan tambahan nanti ditulis di buku catatan ya. Kemudian semua garam itu merupakan elektrolit kuat ya, seperti NaCl, KCl ya, MgCl2 dan lain sebagainya. Nah, sekarang silahkan dibuka LKS-nya. Ya, sekarang kita mencoba untuk reaksi ionisasi ya, reaksi ion.
Di LKS soalnya halaman 4. Silakan dibuka LKS-nya halaman 4. Ini tulisannya terlalu besar sehingga nggak terlihat. Sudah ketemu? Nah, di situ kan suruh menuliskan reaksi ionisasi ya. Tuliskan reaksi ionisasi dari senyawa berikut. Jika dilarutkan dalam air. Yang pertama adalah H2SO4. Jadi kalian bisa lihat di anion kation tadi ya, H2SO4. Jadi dia akan terus menjadi apa? H itu muatannya apa? H plus ya, di sini nggak ada H plus. Jadi mana ini ya? Jadi akan terurai menjadi apa? H plus ditambah apa? Ya betul sekali ya. Di situ kan sudah ada ya anion kationnya ya. H plus ditambah SO4 2- betul sekali ya. Bentar ya, kalau ini kimia memang tulisnya agak lama. Oh, ini keliru. Milihnya bukan yang itu, tapi yang atas sama bawah. SO 4 2-. Apa bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Nah, sekarang kalau HNO3- ya, akan menjadi apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kalian misalkan di situ apa anion daftar anion kationnya kan di situ sudah ada ya. Kalau NO3 itu main ya, NO3 main. Ya. Nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Ya, jadi menjadi H plus NO3-. Baik. Sekarang berikutnya ini satu lagi. Menjadi apa ini? H3PO4 menjadi apa? Kalau H tadi H plus ya. Kemudian kalau PO4 muatannya berapa? PO4 muatannya ya, betul ya. PO4 3-. Nah, sebentar saya slideshow, apakah bisa dilihat? Tidak. Sebentar, saya kalau seperti ini bisa dilihat nggak? Kalau tidak saya slideshow bisa dilihat nggak? Ya, udah nggak usah di slideshow ya. Nah, berarti kan ya, ini disetarakan sekalian ya. Ini H2SO4 di sini
H kan plus ya. Jumlahnya di sini kan ada 2, maka ini kita tambahkan 2 gitu ya, 2H plus. SO4-nya kan 1 udah sama ya. Ini H-nya kan 1, H plus sudah sama, NO3-nya 1 juga sama. Ini namanya menyetarakan persamaan reaksi. Tapi yang penting ya, ini kan kita belum sampai ke stoikiometri ya. Belum sampai ke stoikiometri, nanti yang penting kan ini tadi terurai menjadi ion-ionnya ini tadi sudah betul ya. Nanti sudah saya betulkan. Nah, untuk koefisien reaksinya ya, itu sebagai penguatan tambahan. Nanti kita di stoikiometri akan belajar tentang menyetarakan persamaan reaksi. Nah, di sini karena ini hanya 3, maka ini harus kita kalikan 3. Ya, 3H plus, betul sekali. Nah, begitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Yang di depan ini namanya koefisien reaksi ya. Ini koefisien reaksi. Kalau yang di sini ini namanya muatan, yang atas nih 2 min gitu. Kalau yang 4 ini namanya indeks ya. Jadi kalau SO4 itu ya SO4 sulfat tidak bisa diubah-ubah menjadi SO5, SO6 ya. Jadi ini tadi kan di daftar kation anion itu udah ada ya. Ini ya SO4 namanya sulfat ya. Jadi tidak bisa dirubah SO5, SO6 gitu. Yang bisa dirubah itu hanya koefisien reaksinya ya. Jadi nanti akan kita pelajari lebih lanjut di stoikiometri. Jadi indeksnya ini tidak bisa diubah-ubah, yang bisa diubah yang di angka di depan ini. Misalkan karena ini 2, ini jadikan 2. Kalau plusnya ini ya plus 1 gitu aja, nggak bisa diubah-ubah ya. Plus 1 muatannya plus 1 memang. Nah, kalau H2 SO4 itu ya indeksnya memang 2, nggak bisa diubah H3 SO4, nggak bisa ya. Begitu, apakah bisa dipahami? Maka kalian nanti perhatikan ya, kalian tulis lagi di buku catatan anion kation ya. SO4 itu sulfat, ya, SO3 sulfit, ya, NO3 nitrat, ya, PO4 fosfat. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ya, jadi sudah paham ya ini ya. Jadi ini namanya indeks ya. Yang di depan ini namanya koefisien reaksi, plus minusnya ini namanya muatan ya, muatan. Kalau muatannya positif namanya kation ya. Kalau muatan negatif namanya anion ya. Jadi ion itu atom yang bermuatan. Ada yang kation bermuatan positif, ada yang anion yang bermuatan negatif. Begitu, apakah bisa dipahami? Ya. Nah, selanjutnya yang nomor berikutnya yang D, E, F, G, H, I. Tolong itu dikerjakan ya, dikerjakan di LKS. Ya, nanti LKS-nya akan ya kalau sudah PSBB-nya ini sudah selesai, nanti akan saya suruh mengumpulkan dan akan saya nilai. Begitu? Baiklah. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi hari ini kita hanya membahas tentang reaksi ion ya anak-anak ya. Jadi hanya membahas tentang reaksi ion. Jadi untuk daftar anion kation ya supaya kalian lebih paham lagi ya, karena itu nanti akan digunakan sampai kelas 3 ya. Jadi silakan dicatat dengan sebaik-baiknya ya. Karena nanti kita akan menemui ya SO4 muatannya berapa, lah itu harus hafal ya, harus hafal di luar kepala. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini ya, yang PR-nya silahkan nanti dikerjakan. Ya, masih ada waktu, langsung aja, mumpung masih hangat ya, langsung aja kalian kerjakan supaya lebih paham ya. Nanti jika ada kesulitan, silahkan kalian WA di grup khusus kimia ya. Nanti kita diskusi bersama.
Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini cukup sekian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi ya, sukses untuk kalian.